santri yang memiliki kepribadian mencerahkan dan juga menyinari terhadap yang lain. Ya. Tapi di sisi lain dia juga harus memiliki falsafah tri pohon. Dia selain mencerahkan orang lain, ya kan, memberikan informasi, pengetahuan, keilmuan terhadap yang lain, ya manfaat ya. Tapi dia juga harus meneduhkan. Hal-hal apa yang tadi kan udah Kang Lutfi sebutkan, di zaman seperti ini bukan lagi alasan untuk menghambat segala sesuatu untuk kita terus mengupgrade skill dan kemampuan bagi para pemuda. Lalu inovasi apa yang harus langkah awal yang kita lakukan untuk bisa terus mengupgrade skill dan kemampuan kita itu seperti apa? Ya, saya kira pertanyaan itu saya kira kontekstual, Mbak Santri ya. Jadi tergantung dengan kebutuhan dari seorang pemuda tadi. Tersebut. Ya, misalnya memang dia membutuhkan banyak ruang di dunia maya, misalnya entah melalui pengajaran, ya kan, atau entah melalui dunia entrepreneur misalnya. Maka memang dia dituntut untuk secara aktif menggali dan terus menggali, ya, kiranya hal apa yang harus dia lakukan. Ya, jadi pertama yang harus dilakukan adalah kenali dirinya, kenali dirinya terkait dengan aspek apa saja sih yang harus saya butuhkan, ya kan. Kemudian menggali potensi diri berikutnya. Kira-kira ketika saya melakukan ini, ya, itu nanti ada ada buahnya yang bermanfaat enggak? Ya kan? Potensi saya ini bisa melakukan ini, kira-kira hasilnya bagaimana nantinya, ya kan? Ini sekali lagi mengenali potensi diri itu sangat penting, ya kan? Dan menggali potensi tadi itu adalah bagian dari cara seseorang pemuda ya di era pandemi sekarang ini untuk lebih kreatif dan inovatif. Gitu. Lalu selanjutnya karena nama acara kita adalah Celoteh Santri, maka ada sangkut pautnya nih Kang dengan santri, gitu. Apalagi Kang Lutfi sendiri juga alumni dari TBS yang mana latar belakang Kang Lutfi sendiri adalah santri. Nah, lalu apa peran santri di masa pandemi seperti ini? Oke, ya baik. Ini Mbak Santrinya kayaknya kok ini ya, sok tahu ya. Kalau saya lulusan TBS ya, tahu dari mana? Soalnya dikasih CV-nya sama tim. Oh iya, tim kreatifnya. Oke ya. Baik, istilah saya mengistilahkan santri itu saya punya ini sendiri ya. Saya punya istilah saya sendiri itu santri itu gabungan dari dua kata ya. Sun ya, yang berarti matahari ya. Kemudian tri yang berarti pohon. Ya kan? Jadi seorang santri itu adalah seseorang yang memiliki dua karakter yang tegas ya. Yang jelas ya, ini yang pertama sun, kemudian tri. Sun itu adalah falsafah seorang santri yang memiliki kepribadian mencerahkan dan juga menyinari terhadap yang lain. Ya. Tapi di sisi lain dia juga harus memiliki falsafah tri pohon. Dia selain mencerahkan orang lain, ya kan, memberikan informasi, pengetahuan, keilmuan terhadap yang lain, ya manfaat ya. Tapi dia juga harus meneduhkan, ya kan, meneduhkan dan mengayomi. Karena kadang gini, ada orang ya yang hanya bisa memberikan petuah, tapi dia tidak bisa melakukan, dan kadang cenderung orang itu sok tahu, ya, dan malah membuat kisruh suasana, ya kan. Dia bisa memberikan ceramah, informasi, ya kan, tapi dia di satu sisi dia tidak bisa meneduhkan orang lain, ya kan. Itu banyak sekali kita lihat semacam itu. Maka seharusnya santri itu adalah tadi dua sisi ini harus dilengkapi, ya. Memiliki karakter yang mampu memberikan pencerahan dan juga meneduhkan satu sisi. Nah, itu saya kira yang santri itu harusnya demikian. Lalu terkait dengan bagaimana santri di era sekarang ini, memang ya santri yang dulu katanya dikatakan sebagai yang terbelakang sekarang tidak lagi. Kaum ya. sarungan. Kaum sarungan ya, sekarang tidak lagi. Kita santri itu sudah bisa memiliki bagian dari dunia milenial, ya, santri milenial. Istilah santri milenial itu ada. Contohnya, Kang? Yakni santri yang tidak gaptek, ya, tidak gagap terhadap teknologi misalnya, ya, turut mengisi ruang-ruang virtual yang ada, ya kan, mengkampanyekan hal-hal positif,
Misalnya mereka mengkampanyekan mengenai pentingnya moderasi beragama di era sekarang ini, mereka harus turut juga mengkampanyekan kita harus waspada mengenai hoax, ya kan? Itu sangat ini ya, menjadi bagian yang harusnya dimiliki oleh santri sekarang ini. Santri memang mewakili dari kaum-kaum tradisional, ya kan? Kita kan bagian dari orang-orang yang memiliki khidmah, ya kan? Kepada para kiai, takdim kita kepada para kiai, ini juga bagian dari tradisi kita, ya. Merawat tradisi yang baik, ya, kemudian memperbaiki aspek-aspek yang perlu diperbaiki terkait dengan tradisi itu, ya, kalaupun diperlukan, dan juga terkait dengan apa tadi hubungannya dengan ini kewirausahaan mungkin, ya. Apabila santri dulu dikatakan sebagai kaum yang mungkin tidak memiliki sampingan, ya kan, sekarang dengan beragam bisnis online, mereka juga bisa mengisi ruang-ruang itu misalnya. Saya kira santri di era milenial, ya, ini harus serba memiliki kemajuan, ya, dan itu harus dimiliki oleh setiap santri sekarang ini. Lantas di masa pandemi seperti ini, Kang, peran santri secara spesifik itu seperti apa? Oke, baik. Tadi saya sudah sekilas membahas mengenai santri milenial itu harus mengisi ruang-ruang virtual, ya kan? Itu bagian dari yang mungkin hal yang spesifik di antara sekian banyak, ya kan? Terus juga mungkin entrepreneurship, ya, online entrepreneurship itu juga mungkin bisa digalakkan. Juga mungkin ini ya, kampanye para santri, ya, untuk bagaimana supaya mereka bisa go internasional, ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah melalui karya, ya. Caranya melalui karya, entah dalam bentuk karya seni maupun karya ilmiah. Ya, jadi dalam bentuk karya seni maupun karya ilmiah. Ini yang hubungannya dengan dunia akademis. Kita tidak menafikan bahwa santri itu banyak yang terdiri dari para kalangan akademis misalnya, ya kan? Ketika mereka santri di satu sisi juga akademisi, maka mereka juga harusnya tidak tinggal diam, ya. Mereka harus turut menyuarakan ide-ide santri akademis, ya, santri akademisi maksud saya. Jadi entah mengisi ruang-ruang jurnal internasional, ya kan, atau ruang-ruang jurnal nasional, ya, yang dimana ketika kalian nulis itu kan tidak butuh banyak berinteraksi, ya kan. Nulis itu kan kalau model saya kan butuh waktu yang hening, ya, waktu yang hening, waktu-waktu yang dimana kita bisa berkontemplasi, ya, menuangkan ide-ide, ya, menuangkan ide-ide itu entah dalam bentuk artikel ataupun jurnal ilmiah tadi. Itu saya kira di antara sekian dari usaha spesifik santri, di samping tadi mungkin membuat podcast, ya, di dunia virtual misalnya, itu juga bagian dari cara santri secara spesifik mengisi kegiatannya di era pandemik sekarang ini. Tapi apakah boleh ketika kita menuangkan suatu aspirasi, kita mengkritik salah satu fenomena-fenomena yang sedang sekarang terjadi? Justru malah yang namanya santri itu diminta untuk kritis. Ya kan? Kita sebagai seorang santri itu diharapkan kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang kiranya tidak memihak misalnya. Tapi bukan berarti kritis itu adalah anarkis. Nah, ini harus digarisbawahi. Kritis itu berbeda dengan anarkis. Ya. Kritis itu adalah sikap yang bagaimana kita tidak setuju dengan hal itu, ya, lalu kita menuangkan ide-ide itu untuk mencoba bagaimana sih kiranya kebijakan itu bisa memihak kepada kita, bukan melulu bahwa kebijakan itu adalah suatu kebijakan yang cenderung mengeliminir orang-orang bawah, ya kan, masyarakat bawah. Ya. Tapi kalau anarkis kan itu sudah dalam bentuk tindakan, ya kan, kemudian kekerasan dan sebagainya, itu yang bukan bagian dari jiwa santri, ya kan, itu bukan perilaku santri dan itu harus dihindari. Tapi bagaimana peran santri ketika di akhir-akhir ini itu ketika orang ingin berbicara, mengkritisi tentang suatu kejadian atau fenomena yang sedang terjadi itu takut di take down lah beritanya, karyanya, karena sudah mengikut campurkan urusan-urusan yang sedang
viral itu seperti itu, dan itu menjadi suatu ketakutan sendiri mungkin bagi teman-teman santri khususnya untuk gimana ya, mau kritis nggak ya, mau kritis ntar takutnya di take down karyanya, itu gitu, seperti apa itu Pak? Ya, yang pertama mungkin begini, santri itu harus memiliki jejaring yang luas, ya kan? Kalau tadi hubungannya dengan masalah di take down atau tidak, itu paling enggak dia sebelumnya sudah mengantisipasi melalui jejaring teman-temannya itu di dunia virtual, ya. Mereka katakanlah punya semacam aliansi virtual, entah apapun bentuknya, ya. Dengan begitu jejaring santri di dunia virtual itu akan menguat, ya kan? Jadi mereka tidak akan lagi takut yang namanya di take down, ya. Asal tadi ya banyak teman-teman yang ahli IT, ya kan? Banyak teman-teman dari santri maksud saya yang ahli tentang masalah hacking system misalnya, ya. Misalnya punya kalian itu dihack sama mereka yang tidak suka, maka itu bisa diatasi, ya. Tapi ya tadi sekali lagi bahwa pentingnya jejaring yang dimiliki oleh santri ini dalam posisi ini sangat menentukan, karena tidak zamannya lagi santri itu bersikap eksklusif. Ya, eksklusif itu artinya misalnya menyendiri. Wah, saya bisa melakukan apa namanya telaah virtual, ya, atau apapun itu modelnya, ya. Saya bisa berselancar secara virtual dengan gaya sendiri, dengan cara sendiri. Saya tidak butuh orang lain. Nah, hal-hal semacam itu harus dihindari. Justru yang sekarang dibutuhkan adalah bagaimana seorang santri melebarkan sayap jejaring dari dunia virtual, dunia bisnis misalnya, dunia keilmuan, untuk tadi bareng-bareng supaya hal semacam tadi yang dikhawatirkan, kasus take down dan sebagainya itu bisa diminimalisir, bisa diatasi lah ya, bisa diatasi oleh santri itu. Akan tetapi walaupun seperti itu, peran santri itu di Indonesia mungkin belum semayoritas orang-orang luar sana yang mungkin latar belakangnya tidak santri. Itu cara kita bagaimana sebagai santri untuk bisa memberitahu kepada dunia bahwa sebenarnya santri ini memiliki peran yang optimal untuk negeri gitu. Ya, baik. Kita sebenarnya harus berterima kasih pada momen 2 atau 3 tahun yang lalu di mana 22 Oktober ini dinobatkan sebagai Hari Santri. Artinya bahwa dalam waktu 2-3 tahun ini, ya, kita paling tidak sudah mampu menyuarakan, ya, secara nasional, ya, gerakan, ya kan, maupun ide-ide yang hubungannya dengan santri. Sebelumnya kan santri kan tidak memiliki ruang kan, kita masih terpasung sebelumnya. Dalam 2-3 tahun ini kita sudah bisa menggelorakan semangat kesantrian, ya kan, mengkampanyekan bahwa kemerdekaan Indonesia ini tidak terlepas dari peran santri, ya kan, dan ini menunjukkan bahwa 2-3 tahun ini kita sudah bisa ini. Nah, kedepannya kita harus punya plan project, ya, project yang sudah terencanakan terlebih dahulu supaya nantinya beberapa tahun yang akan datang kita punya capaian-capaian yang lebih baik dari ini, ya kan. Misalnya tadi saya katakan bahwa santri harus go internasional, ya. Saya kira teman-teman dari santri itu di 1 atau 2 tahun yang lalu ini, ketika ada beasiswa afirmasi LPDP dari santri, ini mereka juga sudah turut mengisi ruang itu. Ya, sudah banyak yang apply kemudian keterima, dan mereka sudah bisa belajar di dunia barat, ya kan, entah di Inggris, Jerman, dan sudah banyak sekali ya, Amerika dan sebagainya. Nah, ini bagian dari bagaimana santri itu sudah turut go internasional, tapi kita tidak puas dengan itu, ya. Temuan-temuan dari santri, ya, itu juga harus go internasional, ya. Jadi bukan orangnya saja untuk belajar, tapi bagaimana temuan santri yang inovatif, ya, kreatif, bisa juga go internasional, ya. Oke Kang, sebelum kita mengakhiri podcast kita kali ini, mungkin ada sepatah dua kata yang bisa disampaikan untuk pemuda, khususnya santri, mumpung ini lagi momennya Sumpah Pemuda. Oke. Silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Santri. Jadi ketika diminta untuk Bung Karno itu kan pernah berseloroh begini, mendeklarasikan gini: beri aku 1000 orang tua, akan aku cabut Semeru dari akarnya. Ya. Beri aku 10 pemuda,
akan aku guncang dunia. Ini berarti bahwa potensi pemuda yang jumlahnya 10 itu mampu untuk mengguncang dunia, ya kan? Ini berarti pentingnya seorang perang pemuda. Satu orang pemuda itu mewakili 100, ya kan? 100 orang tua. Artinya bahwa pemuda itu sangat dinantikan perannya, ya. Jadi maka peran pemuda sekali lagi harus dioptimalkan, ya, dengan cara kenali potensi diri, kemudian bangun potensi diri itu, ya kan? Dalam bentuk yang positif, ya, dalam bentuk yang positif tentunya, dalam semua aspeknya, dalam semua bidangnya. Kemudian, ya, terkait dengan santri, ya, maka pemuda yang santri ini tadi, atau santri yang pemuda, maka dia tidak boleh meninggalkan tradisi-tradisi kesantriannya. Misalnya, ya, seorang santri itu harus memiliki rasa takzim, ya, terhadap yang tua, yang sepuh, para kiai misalnya. Kemudian seorang pemuda itu harus senantiasa memiliki ketawaduan dan kerendah hatian. Dia juga harus selalu merawat tradisi, ya, dan yang paling penting untuk era sekarang ini itu adalah dia harus menghargai perbedaan, ya, menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi, ya, dan saya kira itu adalah diantara dari sekian peran santri yang harus dilakukan, dan juga mereka seorang pemuda yang harus dilakukan sekarang ini untuk tetap menjaga nasionalisme, ya, kesatuan bangsa kita Indonesia tercinta ini. Oke Kang, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya untuk mau berbagi ilmu kepada kita semua. Sama-sama Mbak. Sehat-sehat selalu Kang. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Oke teman-teman, kita tutup podcast kita hari ini. Sampai berjumpa di podcast-podcast selanjutnya. Saya Ulfa Khaironi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.